Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nur Ikhlas Nurpagunawan dan rekan saya. Saya Rifka Awalia. Saya Mulvimia Zahra Tunisa. Dan saya Rizka Haris. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai standar proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Makassar. Jadi ikuti terus kami dalam melakukan observasi di SMK Negeri 3 Makassar ini. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan untuk wawancara. Kami dari kelompok 4 selaku mahasiswa dari Pendidikan Teknik Informatika di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai proses standar pembelajaran yang ada di SMK 3 Makassar. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Oh iya, selalu itu. Jadi biasanya kita pembuatan RPP itu di awal sebelum masuk pertemuan pertama itu kita sudah membuat RPP-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara Ibu sebagai tenaga pendidik dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif pada peserta didik dalam kelas? Oh iya, biasanya itu untuk membuat pembelajaran efektif itu ya dengan menerapkan metode, strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi atau karakteristik siswa yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga itu pertimbangan apa saja yang Ibu perlu perhatikan dalam memilih metode pembelajaran di kelas? Kalau metode pembelajaran ya tentunya harus disesuaikan dengan materinya, kemudian disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Gitu. Kemudian apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya yang menjadi acuan itu materinya adalah dari silabus. Kemudian sebagai tenaga pendidik dalam melibatkan peserta didik, bagaimana Ibu melibatkan peserta didik dalam pembelajaran? Tentunya melibatkannya dengan misalnya menggunakan metode apa dulu atau model pembelajaran apa itu.
Misalnya memang pembelajarannya misalnya yang berbasis masalah, otomatis pasti siswanya dikelompokkan, kemudian dia diberikan suatu permasalahan itu. Iya, biasanya begitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas? Oh, cara mengembangkannya. Sebenarnya kalau kan materinya kita sudah tahu bahwa materinya misalnya tentang apa, misalnya apa ya, kalau di sistem komputer anggaplah gerbang. Nah, kita bisa saja mengembangkan materi itu kalau kita sudah berikan yang begini-begini, misalnya ternyata siswa sudah paham itu, biasanya kita memberikan tambahan itu. Ya biasanya begitu sih kalau di dalam kelas. Selanjutnya, apa tolak ukur atau acuan yang Ibu gunakan untuk mengetahui bahwa peserta didik tersebut sudah memahami materi yang disampaikan? Ya, tentunya dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi setiap selesai pembelajaran itu ada evaluasi. Jadi dengan evaluasi itu pasti kita bisa mengetahui bahwa anak-anak sudah paham atau tidak. Baik Ibu. Selanjutnya, apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Ya, pastinya menegur langsung. Iya. Selanjutnya, bagaimana penilaian proses dan hasil yang diberikan Ibu sebagai tenaga pendidik untuk peserta didiknya? Penilaian proses. Biasanya kan itu kalau penilaian proses berarti biasanya kan ulangan itu. Di akhir atau istilahnya post test kan, biasanya kita kadang dia berbasis IT-nya, kadang berbasis misalnya kertas, kadang tapi lebih banyak ke IT, misalnya menggunakan quizzes atau apa lagi yang ini, Google Form. Selanjutnya, bagaimana penilaian proses dan hasil yang diberikan Ibu? Selanjutnya, kendala apa saja yang Ibu sebagai tenaga pendidik hadapi dalam proses pembelajaran? Sebenarnya kalau dibilang kendala sebenarnya sih tidak ada, tetapi biasa yang menjadi ininya adalah ketika kan beragam siswa dengan tingkat IQ itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan kalau ada yang terlalu pintar sementara ada yang ini, otomatis kita mau mengulang materi yang terlalu pintar sudah tahu. Kita mau mengadakan ini yang untuk meningkatkan misalnya ini yang tidak terlalu IQ-nya agak di bawah. Nah, itu biasanya sih kalau di kelas, kalau yang lain-lain tidak ada. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Pertanyaan pertama Bu, apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Iya, selalu itu. Setiap mau mengajar pasti buat dulu RPP, baru mengajar. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana cara Ibu sebagai tenaga pendidik dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif pada peserta didik dalam kelas? Pertama dilakukan dulu observasi karakter siswa bagaimana, terus kita pilih metode apa yang cocok untuk karakter siswa yang tersebut, seperti itu. Pertanyaan ketiga Ibu, pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran? Pertimbangan yang pertama yaitu keadaan kelasnya dulu bagaimana. Apakah siswanya bagaimana, apakah mudah diatur atau bagaimana, terus dengan ketertarikannya metode yang seperti apa yang kita bisa untuk siswa yang tersebut. Iya. Pertanyaan keempat Ibu, bagaimana cara Ibu sebagai tenaga pendidik dalam melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran? Maksudnya cara kita sebagai tenaga pendidik dalam melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oh ya, saya dengan berusaha mengaktifkan siswa dengan lebih sering mengajak siswa naik ke papan untuk mengerjakan soal supaya mereka lebih aktif dan berani tampil di depan.
Pertanyaan kelima Bu, apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Maksudnya Kayak- buku Iya, kayak mungkin buku dari sumber paketnya? buku. Iya, bisa. Iya, kalau saya itu menggunakan ini buku paket saja. Oh, Iya. gantian. Baik Bu, saya Molvi akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas? Kiat-kiatnya apa? Saya ulang. Kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas. Saya pikir sama ya tadi pertanyaannya. Oh. Tidak. Yang metode apa begitu? Iya. Iya. Iya Bu. Ayo, lanjut. Apa tolak ukur atau acuan Ibu gunakan untuk mengetahui bahwa peserta didik tersebut memahami materi? Oh iya. Dengan itu tadi saya mengajak siswanya untuk naik ke papan, saya berikan soal, terus saya tunjuk misalnya siswa untuk naik ke papan mengerjakan soal. Iya, seperti itu. Apa yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Ditindaki dengan cara memberi pelajaran, misalnya dengan hukuman ringan, bukan yang berat, seperti dihukum di depan, berdiri di depan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, bagaimana penilaian proses dan hasil yang diberikan Ibu sebagai tenaga pendidik untuk peserta didiknya? Dengan lisan dan tulisannya, maksudnya dengan dengan tugas-tugasnya. Pertanyaan terakhir Ibu, kendala apa yang Ibu sebagai tenaga pendidik hadapi dalam proses pembelajaran? Oh, itu yang menyiapkan siswa dulu sebelum memulai pembelajaran. Itu yang paling sulit untuk menyiapkan dan itu menyiapkan siswanya sebelum proses memulai pembelajaran. Oh iya Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Iya. atas waktunya Bu.